Siap, 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 siap. Kalian semua, apa kabarmu? Kalian sedang kita jumpa. Kasih Tuhan Yesus memberkatimu, memberkati aku, memberkati semua. Mensteng kayak gitu. Nanti baru Madero. Asik. Kayaknya jadi setel di sana tanunya, mic-nya. Tidak apa-apa, ambil gambarnya. Karena termasuk bagian dari bagaimana pulau ini kemudian bisa menjadi dikenal orang di luar sana. Oh, seperti ini bisa juga untuk Di Pulau Kambunong, guys. Dan bersyukur bahwa di tempat ini kita diberi tempat, diberi uang, dan kita bisa bebas beribadah. The Bluetooth device is ready to pair. Cek mic set. Lupa dalam mimpi kita lagi. Doa Tuhan, nanti berkas mimpi kita dalam doa kita. Misalnya yang pakai sepatu kantor silakan. Ya, untuk menaikkan kita dalam doa, kita menyanyi dulu lagu Mari Masuk. Iman.
menikmati keindahan alammu. Kami juga membangun persekutuan lewat kegiatan yang kami lakukan mulai dari pagi hari hingga malam hari ini. Dan ya Tuhan, saatnya kami menyembah dan memuliakan Engkau dalam ibadah yang kami lakukan pada saat ini. Masuklah dalam hati kami ya Tuhan, sehingga hati kami ini hanya terarah kepadamu saja, dan Engkau yang menuntun ibadah kami ini dari awal hingga berakhirnya, sehingga semuanya boleh berjalan seturut dengan apa yang Tuhan kehendaki. Roh Kudus-Mu yang akan terus berkuasa dalam hati dan pikiran kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan ibadah kami ini. Amin. Thank you, mereka. Selamat dihukum hanya bagi Tuhan. Mari kita berdiri. Kita berikan kepada ini satu tangan. Tangan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan, sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya, soraklah haleluya, 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 haleluya. Kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah yang boleh memberikan kami waktu yang begitu indah pada saat ini, sehingga di tengah-tengah ibadah persekutuan ini kami selalu rindu untuk membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berkati hamba-Mu Bapak Pendeta yang akan memberitakan firman hari ini, supaya ia dapat memberitakan firman sesuai dan seturut dengan kehendak Tuhan, dan berkati kami semua yang akan menerima mendengarkan firman-Mu, supaya kami benar-benar dapat mengerti dan memahaminya di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa, ampuni dosa dan kesalahan kami. Berfirman-Mu kami siap untuk mendengar. Amin. Firman-Mu pelita bagi kaki. Kita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu kita bagi kakiku, terang bagi jalanmu. Waktuku hilang dan kehilang jalanku,
kakiku, terang bagi jalanmu. 1 Petrus 2 ayat 8 sampai 12. Dan akhirnya saudara-saudara, hendaklah kamu sehias kata, seperasaan, penyayang, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya, hendaklah engkau memberkati, karena untuk itulah engkau dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Sebab siapa yang mencintai hidup dan mau melihat hari-hari yang baik, ia harus menjaga lidahnya terhadap ucapan-ucapan yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Ia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Ia harus mencari perdamaian dan berusaha mendapatkannya. Sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya terhadap permintaan orang yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Silakan dibuka dan dibaca. Yang punya Alkitab, saya selalu bertanya kepada muda, apakah di dalam HP-mu itu ada Alkitab? Ya, kalau ada, buka. Kalau belum punya HP, beli. Sudah dapat? 1 Petrus 2. 1 Petrus. Kali dulu lah. 1 Petrus kan 2 Petrus. 1 Petrus 2 ayat 8 sampai 1 Petrus 3 ayat 8 sampai 12. Apakah yang saya hafal ini benar? Ya, silakan diluruskan. Yang mau dikatakan di situ adalah judulnya itu peace and love, kasih dan damai. Kalau engkau memegang bacaan malam ini, maka kemanapun engkau pergi, dengan siapa engkau berteman, apapun pekerjaanmu, dimanapun engkau bekerja, maka engkau akan selalu hidup bahagia. Dan akhirnya, hendaklah kamu sia-sia kata, seperasaan, mengasihi saudara-saudara, penyayang dan rendah hati. Dan jangan balas kejahatan dengan kejahatan. Tidak boleh. Atau caci maki dengan caci maki. Orang di luar sana suka caci maki dengan caci maki. Tapi sebaliknya apa? Kalau engkau dicaci maki, hendaklah engkau memberkati. Karena apa? Karena untuk itulah engkau dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Lanjut katanya, karena siapa yang mencintai hidup, tidak ada yang antara kita yang tidak cintai hidup, toh? Siapa yang mencintai hidup dan mau lihat hari-hari baik, apa yang harus dilakukan? Ia harus jaga lidahnya. Kalau lidahmu kotor, hidupmu pendek. Kalau kau tidak dibunuh orang, kau bunuh diri. Tapi kalau lidahmu bagus, maka semua orang yang kau jumpai akan menjadi teman dan sahabatmu. Dia harus menjaga lidahnya terhadap yang jahat dan bibirnya terhadap ucapan-ucapan yang menipu. Jangan tipu orang. Pekerjaan menipu orang itu pekerjaan yang jahat, tidak boleh. Apapun alasannya, tidak boleh tipu-tipu. Maka saya selalu berkata kepada banyak orang yang menulis di media sosialnya, selamat pagi dunia tipu-tipu. Saya benci sekali itu. Harusnya kita bilang selamat pagi para hero, selamat pagi para pahlawan, selamat pagi para pejuang. Jangan bilang selamat pagi dunia tipu-tipu. Kan orang kalau dengar itu, orang kalau baca itu jadi tidak hebat. Tapi kalau dikatakan selamat pagi para pahlawan, wah ternyata semua orang adalah pahlawan. Jadi bibirnya dari ucapan-ucapan yang menipu. Dia harus jauhi yang jahat. Bukan hanya jauhi yang jahat, tapi apa? Tapi dia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Banyak orang bilang cukup dengan tidak berbuat jahat. Tidak cukup teman-teman, hanya tidak berbuat jahat. Tapi kita harus melakukan yang baik. Makanya bertapa, tinggal di hutan, tinggal di mana, tidak ketemu dengan orang, itu bukan tidak hebat. Yang hebat itu adalah tinggal di tengah-tengah orang lain dan melakukan yang baik. Dia harus menjaga lidahnya, dia harus mencari perdamaian. Itu
banyak orang yang tidak mau cari perdamaian. Dia lebih suka untuk bersengketa, dia lebih suka bermasalah. Cari perdamaian. Orang yang hidup dalam damai adalah orang yang bahagia. Tidak ada orang yang punya masalah yang hidup bahagia. Hanya orang yang merasa tidak ada musuhnya, tidak ada lawannya, tidak ada saingannya, tidak ada kebencian dalam hidupnya. Mereka yang tidak bisa berdamai, itu pasti hidupnya tidak tenang. Tidak berdamai dengan suami, tidak berdamai dengan tetangga, tidak berdamai dengan orang lain, itu pasti membuat kamu tidak bisa tidur. Tapi kalau kamu bisa berdamai dengan siapapun, maka tidurmu akan lebih ngorok dari tidur istri saya. Buka kartu Pak Pendeta. Apa dia tadi? Cari perdamaian? Oh, ada istri saya. Istri saya ini kalau saya open biasa memang. Tapi nggak ada tersinggung. Ditutupkan pintu nanti. Ya apa menjadi? Damai dengan istri, dengan suami. Akhirnya saya ini menjadi kami sama istri saya. Salah ucap. Boleh, saya bilang maaf ibu kami. Lalu saya bilang ini. Mungkin berbicara, biasanya dia tidak ikut, tapi dia ikut karena sopan kami berbicara. Iya. Oh, saya minta maaf juga. Gak fokus Pak Pendeta. Lebih nyenyak tidurnya daripada ngorok istri saya. Oh itu. Tapi masih saya bacaan selanjutnya itu apa? Dia harus menjauhi yang jahat dan melakukan yang baik. Dia harus mencari perdamaian dan berusaha melakukannya. Karena apa? Karena mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar. Amin. Dan telinganya terhadap mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Jadi tidak pernah Tuhan suka orang yang jahat. Kalau ada yang jahat di sini, angkat tangan. Malu-malu. Yang baru mau jahat, Baru rencana. yang sedang jahat, rencana mau berbuat jahat. Tidak ada semua tuh, bahaya sekali. Karena, ya, Batal. Komersi tidak hati, komersi tidak tahu. Beritahu saya sekarang, siapa pesan? Maka saya bisa menentukan bagaimana urusan kami. Pemuda. Jujur. Kalau kau punya pacar yang hari ini sudah sering marah dan minta banyak aturan, percaya nanti engkau akan masuk dalam penjara. Penjara karena cinta. Bucin, budak cinta. Ada banyak orang yang berkata bahwa karena saya cinta, maka saya siap mengikuti semuanya. Cinta itu Dengar itu pemuda. memiliki dua hati. Satu untuk memberi, satunya untuk mengampuni. Kalau ada orang yang sedang pacaran sekarang dan kemudian merasa bahwa saya ini berkorban untuk cinta, cinta itu tidak ada pengorbanan, cinta itu berisi ketulusan. Kalau kau merasa kau berkorban, kau akan menuntut hasil dari pengorbanan itu. Tapi kalau kau katakan begini, Pendeta, saya menunggu di terminal selama 5 jam. Pacar saya dari Makassar, dia bilang saya sudah di Tarayu, ternyata masih di Mamuju. Tapi saya begitu sabar menunggunya. Dan ini bukan pengorbanan, ini adalah cinta. Setiap orang berkata aku berkorban untuk cinta, maka dia akan menuntut hasil dari seluruh pengorbanan itu. Tapi kalau dikatakan ini adalah cinta, dan cinta bukanlah pengorbanan, cinta adalah bukti dari ketulusan. Akhir-akhir ini kita diberhadapkan dengan kenyataan bahwa apa bisa dia cinta beda agama. Saya bilang dari sini, jangan membangun cinta beda agama. Karena tidak ada orang tua yang mau melepaskan anaknya untuk pindah agama. Dan semua orang akan menangis kalau anaknya pindah agama. Bukan hanya orang Kristen, orang lain juga akan sedih. Untuk itu jangan bangun cinta beda agama. Bangunlah cinta dengan yang seagama. Karena itu akan lebih bermasa depan. Bapak saya itu menikah dengan orang beda agama. Kalau dalam perjalanan dia bilang begini, nah, saya sudah pengalaman dalam cinta beda agama dan akhirnya kami menikah. Tetapi sulit sekali. Kasihan orang tuanya, kasihan juga dia. Untuk itu, supaya cinta itu berjalan dengan baik, bangunlah hubungan dengan yang seagama. Sekarang kalau ada di antara kalian yang punya pacar
yang sedang pacaran dengan beda agama, saya mohon untuk segera dihentikan. Hentikan. Harus mati bija. Yang di belakang tertawa, hentikan. Tidak ada pertanyaan. Titik. No comment. No comment. Ya. Istighfar. Kita itu banyak yang sedang bermasalah dengan persoalan ini. Dan malam ini tadi Bapak mau katakan kepada kalian, jangan lagi 2 atau mau 3 orang seperti itu. Cukup. Orang tadi dimulai. Langsung putus. Jadi untuk kita sempatkan, jangan lagi 2 atau apalagi mau 3 orang itu. Cukup. Satu saja itu sakit. Dan sakitnya bukan hanya untuk keluarga, tapi sakitnya untuk semua. Untuk itu, teman-teman semua, saya mau bilang dari sini, saya ini ada besar di komunitas yang berbeda agama. Dan kalau ditanya, prinsip barang yang mungkin sama ini, ayat ataupun karwa yang datruk dan seterusnya di pasenkan. Atau kalian dan gimana di mau sen, saya paham dengan itu. Ada batas sabin kakak dalam salah rasa sin soal ada yang gue pak mungkin alamatkan saya minum mau dan seterusnya. Itu bahasa Arab. Tapi saya mengatakan begini, orang punya jalan sendiri. Biarkan mereka menjalani hidupnya, kita juga punya jalan sendiri. Mari bangun hubungan dengan orang yang sekeyakinan. Karena apa? Hanya itu jalan baru kita bertemu dengan peace and love, kasih dan damai. Selama kau menempuh jalanmu, dua ketika diperingati orang tua dengan yang baik. Karena hari ini kamu masih berjuang untuk dirimu sendiri. Dan suatu hari nanti kamu akan berjumpai perjuangan berkeluarga itu adalah perjuangan bukan dari dirimu sendiri, gereja, keluarga, dan masyarakat. Ada pertanyaan? Tidak ada. Yang beda agama, putuskan. Yang mau merencana bangun hubungan, pilihlah orang-orang yang seperti itu. Sekali lagi kita memiliki hati yang sama, bahwa tidak ada ingin hidup baik, tidak ada orang tua yang mau anaknya pindah agama. Jadi jangan memang itu, jangan nanti masalah baru kita repot satu jemaat, repot satu keluarga, repot satu lingkungan. Yang saya sampaikan ini mungkin pahit, tapi yang saya sampaikan adalah lebih baik kita berdampingan dengan damai dengan orang-orang, khususnya kita ini yang ada di Tuban Raya. Kita ini berjumpa dengan orang-orang yang berbeda agama. Kita ini multi di sini disebut Indonesia ini. Kemungkinan untuk itu akan ada. Berteman boleh. Saya berteman dengan Ustaz Ketua Kobe. Kami pergi kemana-mana bersama. Satu-satunya pendeta yang tidur di asrama haji itu pendeta Pasma dan menikmati asrama haji Sulawesi Barat dengan nyaman. Dan satu-satunya ustaz yang menikmati pastori gedung gereja Sanata itu adalah Ustaz Kasmin Lastra yang kami temani bersama. Dan kami bersama lama, tapi kami tidak pernah bertengkar karena perbedaan. Justru kami berjumpa, ada ibu-ibu di sini, yaitu dari Pondok Kebunan Persaudaraan. Justru dalam itulah kami sepakat untuk mengingatkan generasi agar setia kepada agamanya sendiri. Sekiranya begitu ya Ibu. Itu cukup malam ini. Kalau ada yang butuh sharing atau diskusi dengan saya sehubungan dengan keberadaan hidupku, baik itu keluarga yang lama dan keluarga yang baru atau anak-anak muda, silakan berdiskusi dengan saya sehubungan dengan apa yang akan terjadi di masa depanmu. Sekali lagi beritahu kepada saya sekarang siapa pacarmu, maka saya akan menentukan bagaimana ke depanmu. Kalau pacarmu adalah kalau pacarmu adalah Veronica, kamu mesti tambah lagi. Banyak itu Pak Pendeta, cuma tidak mau bilang. Banyak. Ya. Jadi sudah ada bocoran mau banyak, tapi tidak mau yang tidak mau pesan. Ya. Ternyata ada yang berbocor. Stop. Saya kira saya sampaikan kalau ada apa-apa terjadi ke depan, saya beritahu kepada keluarga orang tua yang sudah datang bahwa Pendeta Pasma sudah teringatkan. Nah, jadi bukan lagi kesalahan Pendeta Pasma, jangan kasih susah Pendeta itu. Ya. Kalau Pendeta Pasma saya bisa disusahkan, apalagi Pendeta itu tolong diberi kemas-kemas lah. Mulai besok
Saya pulang dari sini tulis surat putus. Tahan banting memang. Kita harus setia. Kesetiaan kita tidak boleh tidak. Kita harus diuji setia seperti seorang wanita. Seperti wanita Gunung Merapi. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu. Demikian hidupku mengasihimu, Yesus engkau baik bagiku. Sampai nanti ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. sampai aku menutup mata. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Sampai akhir. Sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu. Sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku, ku tetap setia melayanimu. Lagu ini harus mengantar kita kepada komitmen bahwa apapun yang terjadi kita harus setia melayani Tuhan. Kesetiaan tidak hanya diuji dari ketekunan beribadah, kesetiaan diuji dari bagaimana kita berbuat baik, kesetiaan diuji bagaimana kita taat kepada firman, kesetiaan diuji ketika kita di sekolah, kesetiaan diuji ketika kita di rumah, kesetiaan diuji ketika kita di kantor, kesetiaan diuji ketika kita di kebun, kesetiaan diuji ketika kita di tengah-tengah komunitas yang berbeda. Juga mungkin kesetiaan diuji ketika kita sedang bertemu dengan orang-orang yang berbeda keyakinan dengan kita. Bapa, Engkau sungguh baik. Sambil kita beri persembahan syukur. Sepertinya ada momennya. Ini tidak perlu yang ada saja, yang tidak ada bidang firman. Tidak, yang ada saja. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku. Bapa,
syukurku buat hari yang kau beri. Tak habis-habisnya kasih dan rahmat-Mu, selalu baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Besar setiamu di sepanjang hidupku. Kita satu dalam doa kita berdoa. Sungguh Engkau adalah Bapa yang mengasihi kami, Bapa yang selalu baik, Bapa yang selalu setia untuk hadir, menuntun dan menyertai kehidupan kami. Kami boleh ada sebagaimana kami ada hingga saat ini. Semuanya ini adalah bukti dari kasih dan kebaikan Tuhan yang sungguh nyata kami alami dalam kehidupan kami. Ya Tuhan, melalui kegiatan kami pada saat ini, firman-Mu telah kami dengarkan. Di dalam firman-Mu ini ada nasihat-nasihat yang sungguh bermakna disampaikan bagi kami semua, bagaimana kami membangun kehidupan persekutuan kami, bagaimana kami saling mengasihi, bagaimana kami saling mengampuni, dan juga bagi generasi muda kami di dalam mereka menjalin hubungan kasih dengan lawan jenis mereka, di mana ya Tuhan mereka mencari bukan yang tidak seiman, tetapi tentunya mencari yang seiman, sehingga kehidupan iman mereka semakin diteguhkan. Mereka tidak akan meninggalkan iman kepercayaan mereka kepada Tuhan Yesus. Biarlah nasihat-nasihat firman-Mu yang kami dengarkan pada saat ini ya Tuhan, kami bawa pulang dalam kehidupan kami, untuk kami renungkan dan untuk kami taati dalam kehidupan kami. Diberkatilah hamba-Mu Bapak Pendeta Pasma yang telah menyampaikan firman-Mu bagi kami semua. Diberkatilah pelayanannya, Engkau tetap memberikan hikmat-Mu, kekuatan dan kesehatan baginya. Diberkatilah istri kekasihnya, diberkatilah anak-anak kekasihnya. Tuhan yang akan memberikan masa depan yang terbaik untuk menjadi masa depan mereka semua. Dan kami jemaat-Mu yang boleh hadir dalam kegiatan kami pada saat ini, biarlah melalui kegiatan ini kami semakin dipersatukan di dalam Tuhan Yesus. Engkau yang tetap menuntun dan menyertai kehidupan kami, berkat-berkat-Mu akan terus mengalir dalam kehidupan kami. Diberkati persekutuan jemaat-Mu, biarlah semakin hari semakin bersatu untuk membangun kehidupan persekutuan ini. Dan ya Tuhan, kami juga telah memberikan persembahan kami sebagai ungkapan syukur kami semua. Tuhan terima, Tuhan kuduskan, dikelola dengan baik untuk pekerjaan pelayanan-Mu. Dan ya Tuhan, untuk kelanjutan kegiatan kami sepanjang malam hari ini, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Bahkan jika nanti malam kami akan beristirahat, Tuhan yang sertai kami, jaga dan lindungi, kami boleh beristirahat dengan baik. Besok kami dibangunkan dengan tubuh yang sehat dan diberkati. Dan kami serahkan kelanjutan kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Ampunkan salah dan dosa kami. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajar kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti kami bersalah kepada kami. Dan jangan kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena Engkau kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Jangan seseorang menganggap engkau rendah karena engkau muda, tetapi apa? Tidak ada bahasa semua di grup ini. Jangan seseorang menganggap engkau rendah karena engkau muda, tapi jadilah apa? Teladan. Ini Ferry kalau begini. Saya kira mereka hafal di barat. Jadi itu kayaknya tema kita di sini ya. Karena seorang populer tidak tentang ya. Terus bersama-sama kita. Janganlah seseorang memerintah pemuda dan melarang bagi orang-orang dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kesetiaanmu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dalam kesetiaanmu, bukan dalam lautan. Nggak ada. Itu. Bagaimana menjadi teladan? Orang-orang muda ini kalau mau dihargai, tidak. Tidak ada orang yang tidak dihargai tapi mampu menjadi teladan. Teladan dalam berkata-kata, teladan dalam berbuat, teladan dalam berbicara. Waktu kita masih kecil, orang teriak kita bilang ganteng, cantik. Itu anak kecil. Kalau kau masih bangga dengan dikatakan ganteng dan cantik, di usahamu yang sudah 17 tahun, kau masih anak kecil. Karena itu anak kecil itu selalu senang kalau bilang cantik dan ganteng. Itu ukuran anak kecil 1 sampai 17 tahun. Anak 17 tahun ke atas sudah tidak bilang cantik dan ganteng. Anak 17 tahun ke atas sudah bilang begini. Apakah dia bertanggung jawab? Bertanggung jawab di sekolah, bertanggung jawab di rumah, bertanggung jawab di tempat kerja. Kalau kamu tidak bertanggung jawab, pasti kamu gagal menjadi anak yang sudah dewasa. Kalau sudah tua, umur 45 ke atas, tidak lagi bilang apakah itu bapak bertanggung jawab. Kenapa itu bertanggung jawab? Bapak. Kenapa itu bertanggung jawab? Apa bilang orang? Teladan. Apakah dia dapat diteladani? Nah, jadi kalau itu sudah tua, cukup berhati-hati. Apa kalau saya lakukan ini bisa dicontoh? Kalau tidak, stop. Kalau tidak mau stop, jawab aja. Bagaimana bisa waktu ini berat? Nah, percayalah bahwa Tuhan itu adalah gembala yang baik. Dia akan memberikan kita tempat yang aman. Tuhan adalah gembalaku. Gembalaku akan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Dia membimbingku ke air yang tenang,
yang melampaui akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Sebelum kita beraktivitas yang lain, saya mau kita nyanyikan satu lagu. Lagu ini menjadi lagu yang sangat saya senangi. Lagunya begini, Masana kenapa, tolong kasih masuk. Nadapit. Siapa yang bisa dengar, tolong saya. Tolong Kak Mas. Ya. Masana kenapa, puri-puri-puri. Iya. Ganti operator. Ada tepuk tangan saja. Oke, yang tidak hafal. Semua. Diri. Senangku puri-puri-puang. Senang penawa puri-puri-puang. Hehehe, ho ho ho. Ha 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 ha. Oh hehehe. Oh ho ho ho. Ha ha hehehe, ho ho ho. Salah hahanya. Hehehe, ho ho ho. Jangan ambil jatahnya orang. Ulang. Yang salah dihukum nanti yang salah. Ho ho ho. Satu lagi lebih keras karena Pohon. paling keras ada dia. Kasih keras sih, Le. Tole. Perhatikan petunjuknya Pak Pendeta. Semangat. Oke. Siap. Ya, ini pemenangnya. Tidak dengar apa-apanya. Kalah bapak-bapak dan pemuda. Dan saya mau yang teman-teman yang bisa bilang. Oke. Siap.
Fokus. Senang penalau puri-puri-puri. Ha ha. Boleh. Maka berakhirlah Seluruh rangkaian. Tahu pemenangnya. Selamat urus kita. Urus. Terima kasih. Jadi terima kasih kepada teman-teman semua yang telah ini. Terima kasih Ibu Neta, terima kasih Ibu Aris. Kita besok pada Mungkin di salah satu tempat ambil baru pergi lagi mungkin baru cari tempat masing-masing. ya, silakan yang mau digambar dengan profesional masing-masing. Cerita, ada yang acting, ada yang video, ada yang mau studio, silakan. Langsung ada model, silakan. Boleh. Nero, Sekarang tidak bebas. acara bebas. Aturan yang baik. Sudah tuh ke Mbak El. Oke, minta maaf teman-teman FB yang menonton. Saya break dulu ya. Mau persiapan santap malam dulu. Nanti baru dilanjut lagi.